Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NPM 1917051014 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Informasi. Jadi untuk materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama itu ada Information Theory dan Overview of Information Theory. Yang kedua itu ada probability, entropy, dan inference. Dan yang ketiga itu crypt analysis, the Caesar Cheever. Materi yang pertama di sini ada information theory, overview of information theory. Ini di sini ada sebuah gambar dari block diagram of DCS, yaitu mengenai struktur berjalannya informasi itu dimulai dari sini, dari sumber informasi, lalu ke source code, lalu ke channel encode, kemudian di pulse modulate, kemudian ke bandpass modulate, kemudian di sini selanjutnya diproses di channel, kemudian ke demode sample, terus informasi didetect, di decode, lalu di search decode, lalu menjadi tujuan informasinya. Untuk yang di pulse modulate ke bandpass modulate ini namanya proses digital modulation. Dan yang dari demode ke sampel ke detect ini merupakan proses digital demodulation. Lalu untuk definisi teori informasi sendiri, yaitu menjawab dua pertanyaan fundamental di dalam teori komunikasi, yaitu pertama, berapa besar kompresi data atau kompresi sumber informasi dapat dilakukan? Jawabannya adalah entropi H. Kemudian, berapa besar kecepatan transmisi suatu komunikasi? Jawabannya adalah kapasitas kanal C. Nah, ini adalah salah satu bapak teori informasi. Beliau bernama Claude Shannon. Lalu untuk tujuan dari teori informasi, yang pertama itu untuk memecahkan masalah komunikasi. Transmisi informasi dengan cara yang efisien, yaitu dengan waktu dan ruang minimum. Kemudian revolusi teknologi komunikasi yang menangani informasi dan transmisi secara efisien menjadi kebutuhan yang diperlukan bagi seorang computer engineer. Di sini ada besaran-besaran dalam teori informasi. Di antaranya itu ada sumber informasi, kandungan informasi, entropi, joint entropi, conditional entropi, dan kemudian ada mutual information yang didefinisikan sebagai fungsi peluang atau distribusi peluang dan kapasitas kanal. Sumber informasi. Sumber informasi adalah suatu objek yang menghasilkan event, di mana keluaran sumber informasi tergantung dari distribusi probability. Dalam prakteknya, sumber informasi dapat dianggap sebagai suatu device yang menghasilkan pesan dan dapat berupa analog atau diskrit. Nah, di sini ada contoh gambar dari mana itu sumber informasi. Di sini ada berupa gambar menunjukkan itu memori. Di sini ada dua orang yang sedang bercakap, terus ada tulisan dan lain-lain. Kemudian di sini ada klasifikasi sumber informasi. Yang pertama itu ada memori. Memori itu dia munculnya simbol bergantung pada simbol sebelumnya. Lalu ada memoryless. Munculnya simbol tidak bergantung pada simbol sebelumnya. Sumber informasi diskrit yang memoryless disebut juga discrete memoryless source atau DMS. Nah, di sini contoh komunikasi digital. Bisa dilihat ini contoh gambarnya. Ada smartphone, ada printer, ada anak-anak yang sedang menonton televisi, terus ada orang yang sedang memotret, lalu juga ada barang-barang elektronik di sini.
Lalu 3 jenis informasi. Yang pertama itu ada informasi sintaksis, yaitu terkait dengan struktur pesan atau karakter yang membentuk informasi. Kedua, informasi semantik, terkait dengan makna pesan. Dan yang ketiga, informasi pragmatis, yang terkait dengan penggunaan dan efek pesan. Contohnya itu pertama di sini ada saya makan ayam goreng di McDonald. Nah, keduanya di McDonald saya makan ayam goreng. Nah, secara sintaksis berbeda, sedangkan secara semantik dan pragmatis sama. Kemudian contoh berikutnya di sini ada kalimat terjadi banjir di Indonesia. Yang keduanya banjir terjadi di wilayah Jakarta di Indonesia. Secara sintaksis, semantik, dan pragmatis berbeda. Selanjutnya materi yang kedua yaitu probability, entropy, dan inference. Apa itu probability? Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Probabilitas dirumuskan dengan Px sama dengan X per N. Nah, di mana Px ini adalah peluang kejadian X. X ini adalah kejadian yang diinginkan, dan N ini semua kemungkinan yang akan terjadi. Entropi. Dalam teori informasi, entropi memberitahu kita jumlah informasi yang terkandung dalam peristiwa yang diamati, X. Suatu peristiwa tentu saja memiliki probabilitasnya, yaitu Px. Satuan dari entropi Hx adalah bits. Entropi merupakan distribusi probabilitas dalam teori informasi dan digunakan untuk mengukur tingkat homogenitas distribusi kelas dari sebuah data atau dataset. Semakin tinggi tingkat entropi dari sebuah data, maka semakin homogen distribusi kelas pada data tersebut. Entropi pada X didefinisikan sebagai, bisa dilihat di sini, Hx sama dengan min sigma X bagian dari himpunan X besar Px log Px. Sehingga self entropi didefinisikan sebagai IXI sama dengan log 2 basis 1 per PI. Nah, ini contohnya, misalkan kita mau mengirim teks pendidikan dengan kata pendidikan, maka kita hitung probabilitasnya. Nah, di sini kita buat dulu kolomnya, ada simbol, ada kemunculan, dan ada probabilitas Px. Nah, simbolnya itu dari kata ini kita uraikan. Kita ambil mulai dari sini, ada simbol P, kemunculannya 1, probabilitasnya 0,1. Lalu ada E, kemunculan 1, probabilitas 0,1. Lalu ada N, kemunculannya 2, di sini bisa lihat ya, N2, probabilitasnya 0,2. Lalu ada D, kemunculannya 2, ini 1, 2, probabilitasnya 0,2. Lalu ada I, ini kemunculannya 2 juga, bisa dilihat di sini 1, 2, lalu probabilitasnya 0,2. Lalu ada K, kemunculannya 1 ya, ini 1, dan probabilitasnya 0,1. Lalu ada A, kemunculannya 1, di sini 1, maka probabilitasnya 0,1. Kemudian kita cari sumnya atau jumlah. Di sini sum dari kemunculannya itu 10 dan probabilitasnya 1. Dapat dilihat dari tabel di bawah bahwa semakin tinggi probabilitas suatu simbol, maka self entropinya semakin kecil. Nah, di sini probabilitas 0,2 dia self entropinya 2,3 sekian. Nah, sedangkan yang 0,1 di atas 0,2 yaitu self entropinya 3,322.
Jadi seperti itu. Maka dapat diperoleh entropi dari teks pendidikan yang dikirimkan adalah 2.20254 dan bit yang dikirimkan adalah 20.254. Dengan probabilitas 0,1 dan self entropinya 3322, entropinya 0,3322. Untuk probabilitas 0,2, self entropinya 2322 dan entropinya 02322. Jumlahnya sama dengan 1 untuk probabilitas self entropinya itu 2.0254 dan bit yang dikirimkan sama dengan 20.254. Selanjutnya ini adalah materi yang ketiga, yaitu cryptanalysis atau the Caesar Cipher. Bahasannya yang pertama adalah kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani dengan memadukan dua kata, yaitu kriptos dan graphein. Kriptos berarti tersembunyi atau rahasia, sedangkan graphein memiliki arti menulis. Makna kriptografi secara harfiah ialah menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya. Kriptografi memiliki pengertian lain, yaitu suatu ilmu tentang teknik enkripsi naskah asli atau plain text yang diacak memanfaatkan sebuah kunci enkripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca atau ciphertext oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Enkripsi dan deskripsi. Bagaimana dengan definisinya? Yang pertama di sini ada definisi enkripsi. Enkripsi itu adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti plain text menjadi text code, teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext. Sedangkan deskripsi adalah sebuah proses pengembalikan yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti ciphertext menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti plain text. Jadi enkripsi dan deskripsi itu timbal balik untuk definisinya. Selanjutnya, elemen sistem kriptografi. Elemen-elemennya terdiri dari yang pertama ada plain text, yakni pesan sumber yang pertama dibuat oleh user, dapat dibaca oleh orang umumnya. Kedua, ciphertext. Ini adalah bentuk setelah pesan dalam plain text telah diubah. Bentuknya menjadi lebih aman dan tidak dapat dibaca. Proses mengubah plain text menjadi ciphertext disebut encryption atau enchiffering. Dan proses membalikannya kembali disebut decryption atau deciphering. Yang ketiga ada cryptographic algoritma kriptografi, yaitu mekanisme atau tahapan yang digunakan berdasar operasi matematika untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Dan yang keempat adalah kunci, yakni kunci yang digunakan berdasar pada cryptographic algorithm untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi kepada pesan yang dikirimkan. Ini berarti bahwa hanya user yang memiliki key saja yang dapat mendekrip sebuah pesan dalam bentuk ciphertext. Di sini adalah skema proses enkripsi dan dekripsi. Bisa dilihat gambarnya di sini dimulai dari plain text, kemudian ada melalui proses enkripsi, ada dekripsi, dan kemudian jadi ciphertext. Algoritma kriptografi. Berdasarkan besar data yang diolah, yang pertama, algoritma block cipher. Algoritma kriptografi ini bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu dalam beberapa byte.
Jadi dalam sekali proses enkripsi atau deskripsi data, yang masuk mempunyai ukuran yang sama. Algoritma stream cheaper. Yang kedua di sini ada algoritma stream cheaper. Algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit tunggal atau terkadang dalam satu byte. Jadi format data berupa aliran dari bit untuk kemudian mengalami proses enkripsi dan dekripsi. Selanjutnya crypt. Di sini ada crypt analysis. Crypt analysis adalah cara yang digunakan untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci key yang sebenarnya. User yang melakukannya disebut crypt analysis. Maksudnya user yang melakukannya disebut crypt analyst. Yang pertama di sini ada cipher substitusi, terdiri dari monoalfabet, polyalfabet, monograf atau unilateral, dan poligraf atau multilateral. Dan yang kedua ada cipher transposisi. Pertama, cipher substitusi atau Caesar cipher. Contohnya itu plain text. Di sini ada kata-katanya. Lalu ada cipher text. Selanjutnya yang kedua ini cipher transposisi. Ciphertext diperoleh dengan mengubah posisi huruf di dalam plain text. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf di dalam plain text. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi, karena transpose setiap karakter dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Teks asli. Nah, di sini ada contoh lagi. Teks asli, misal kalimatnya itu we will meet at midnight. Kalimat di atas mendapat angka dari setiap huruf sebagai berikut, yaitu 22, 4, 22, 8, 11, 11, 12, 44, 19, 0, 19, 12, 8, 3, 13, 8, 6, 7, 19. Untuk mendapatkan teks kode, kita mempunyai kunci 11 dengan menambahkan setiap nilai dari teks asli dengan kunci 11, sehingga maka didapat yaitu 7, 15, 7, 19, 22, 22, 22, 23, 15, 15, 4, 11, 4, 23, 19, 14, 24, 19, 17, 18, dan 4. Oke, sekian dari saya mengenai presentasi materi dari tugas UAS mata kuliah teori informasi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.